Halo Sobat BSA, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan membahas tentang Museum Negeri Sono Budoyo Yogyakarta. Disimak ya Sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk Sobat-Sobat BSA semuanya. Museum Sono Budoyo yang terletak di pusat kota berada dalam lokasi yang strategis, yaitu Museum Sono Budoyo Unit 1 terletak di Jalan Panguragan nomor 4 Yogyakarta dan menggunakan eks Gedung KONI untuk perpustakaan umum. Museum Sono Budoyo Unit 2 atau Dalam Cokro Kiranan untuk perpustakaan naskah. Keduanya berada dalam lingkungan pusat budaya Yogyakarta yang banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Museum Sono Budoyo dulu adalah sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Yayasan ini berdiri di Surakarta pada tahun 1919 bernama Java Institute. Dalam keputusan Kongres tahun 1924, Java Institute akan mendirikan sebuah museum di Yogyakarta. Pada tahun 1929, pengumpulan data kebudayaan dari daerah Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Panitia perencana pendirian museum dibentuk pada tahun 1931 dengan anggota antara lain Insinyur T.H. Karsten, W.H.W. Sitson, Koppenberg. Bangunan museum menggunakan tanah bekas Southern, tanah hadiah dari Sultan Hamengkubuwono ke-8, dan ditandai dengan sengkalan Chandra Sengkala Buta Ngerasa Estining Tata, yaitu tahun 1865 Jawa atau tahun 1934 Masehi. Sedangkan peresmian dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII pada hari Rabu Wage pada tanggal 9 Ruah 1866 Jawa dengan ditandai Chandra Sengkala Kayu Winayang Ing Brahmana Buddha, yang berarti tahun Jawa atau tepatnya tanggal 6 November 1935 tahun Masehi. Pada masa pendudukan Jepang, Museum Sono Budoyo dikelola oleh Bupati Paniratiyapati Wiyata Praja atau kantor sosial bagian pengajaran. Di zaman kemerdekaan kemudian dikelola oleh Bupati Utorodiyopati Budaya Prawito, yaitu jajaran pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya pada akhir tahun 1974, Museum Sono Budoyo diserahkan ke pemerintah pusat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan secara langsung bertanggung jawab pada Direktorat Jenderal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai otonomi daerah. Museum Sono Budoyo mulai Januari 2001 bergabung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diusulkan menjadi UPTD Perda Nomor 7 Tahun 2002 tanggal 3 Agustus 2002 tentang pembentukan dan organisasi UPTD pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan SK Gubernur Nomor 161 Tahun 2002 tanggal 4 November tentang TU Poksi. Museum Negeri Sono Budoyo merupakan unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mempunyai fungsi pengelolaan benda museum yang memiliki nilai budaya ilmiah, meliputi koleksi pengembangan dan bimbingan edukatif kultural. Sedangkan tugasnya adalah mengumpulkan, merawat, pengawetan, pelaksanaan penelitian, pelayanan pustaka, bimbingan edukatif kultural, serta penyajian benda kolektif Museum Negeri Sono Budoyo. Bangunan Museum Sono Budoyo merupakan
Rumah joglo dengan arsitektur Masjid Keraton Kesepuhan Cirebon didesain oleh Insinyur T.H. Karsten. Museum Negeri Sonobudoyo ini tersimpan 10 jenis koleksi, yaitu jenis koleksi geologika, biologika, etnografika, arkeologi, numismatika atau heraldika, historika, filologika, keramnologika, seni rupa, teknologika. Ada beberapa ruang di Museum Sonobudoyo antara lain: satu, ruang senjata, memamerkan koleksi senjata dengan beragam bentuk dan fungsi. Beberapa koleksi senjata terlihat unik, memiliki ragam hias menarik. Senjata-senjata tersebut berupa keris, tombak, patrem, kapak, wedung, celurit, dan sebagainya. 2. Ruang wayang, memamerkan berbagai koleksi wayang yang berfungsi sebagai media penyebaran agama maupun wayang yang mengandung nilai-nilai ajaran kehidupan. Dari ruang ini, pengunjung dapat mempelajari berbagai jenis wayang, asal-usul, dan sejarah dunia perwayangan. 3. Ruang topeng, memamerkan berbagai topeng karya seni tradisional Indonesia, baik topeng sebagai sarana upacara maupun seni pertunjukan. Sejak zaman prasejarah hingga kini, topeng dihadirkan dalam hubungannya dengan kehidupan sosial budaya berbagai suku di Indonesia. 4. Ruang batik, memamerkan benda-benda koleksi yang berkaitan dengan batik, baik yang menyangkut bahan, peralatan, proses pembuatan, jenis-jenis batik, dan motifnya, maupun catatan mengenai wilayah penyebaran dan pusat-pusat industri batik. 5. Ruang ukir, memamerkan berbagai macam perlengkapan daur hidup di samping berbagai hal kerajinan kayu, perak, dan logam lainnya. 6. Ruang logam, memamerkan berbagai hasil kerajinan yang terbuat dari logam, baik koleksi berbentuk perhiasan maupun berupa peralatan rumah tangga dan peralatan pentas seni tradisional. 7. Ruang Bali, memamerkan benda-benda koleksi yang berkaitan dengan adat, seni budaya masyarakat Bali, dan hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran agama Hindu. 8. Ruang prasejarah, memamerkan koleksi benda-benda peninggalan masa prasejarah atau nirlikha, masa orang belum mengenal tulisan. Benda-benda koleksi di ruang ini berkaitan dengan cara hidup manusia pada zaman prasejarah, yaitu berburu dan mengumpulkan atau meramu makanan. Tahap selanjutnya, manusia mulai mengenal cara bercocok tanam secara sederhana dan melakukan upacara-upacara berkaitan dengan kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan penguburan. 9. Ruang mainan, memamerkan peralatan permainan tradisional anak-anak Jawa. Terdapat juga beberapa foto atau gambar mengenai permainan anak-anak yang pernah populer di tanah Jawa. Museum Sonobudoyo sebagai museum provinsi
Kedepannya diharapkan akan menjadi gambaran dari fungsi museum dalam hal pelayanan dan optimalisasi fungsi dengan melihat potensi yang dimiliki, sehingga akan mempunyai prospek dan peluang untuk lebih dikembangkan dan ditingkatkan dalam rangka menghadapi persaingan baik pada level nasional maupun internasional. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video seperti ini, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sobat-sobat PSA semuanya ya. Tonton juga video populer yang terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Salam sobat PSA, selalu sehat dan tetap semangat.